polisi saja tidak menggunakan lie detector. Mengapa polisi tidak menggunakan lie detector? Karena dalam pemeriksaan, ya, mereka sebelum melakukan pemeriksaan itu mereka didampingi oleh beberapa orang. Mereka berkonsultasi antara lain dengan Profesor Roni Baskara, beliau kriminolog, juga dengan Dr. Natali, ahli psikiatri. Big fat liars adalah kata yang sangat tepat untuk ditujukan melabeli Pak Prof Edi ini ya. Karena terlalu banyak kebohongan besar, bukan kebohongan kecil ya. Karena ini menyangkut kasus pembunuhan berencana yang dituduhkan kepada Jessica. Terlalu banyak kebohongan yang dilempar Prof Edi kepada masyarakat. Dan satu kebohongan udah diklarifikasi tuh kemarin. Katanya dia memang mengakui salah melihat tanggal ketika dia menuduh Jessica datang H-3 di berbagai platform podcast ya. Dan beliau udah mengaku tuh, tapi gak minta maaf. Ini ada kebohongan lainnya lagi yang dia lempar dan minta masyarakat tuh menelannya mentah-mentah, seolah-olah kita anak kecil yang gak bisa berpikir, seolah-olah kita netizen yang bodoh dan bisa disuapi dengan kebohongan begitu aja. Dia bilang Jessica gak pernah diberikan lie detector. Ini adalah kebohongan yang sangat jahat. Membuktikan kesalahan dari Jessica, telah dilakukan tes kebohongan atau tes lie detector, dan ternyata setelah Jessica diperiksa dengan menggunakan lie detector, dia lolos pada pemeriksaan tersebut. Kejadiannya 180 derajat kebalikan dengan fakta di lapangan. Jessica sudah dites oleh lie detector dan hasilnya lulus. Dan mau lulus atau nggak lulus akan tetap salah. Kalau misalnya Jessica lulus, dibilangnya ya memang psikopat kayak Jessica, pasti lulus lie detector. Tapi kalau nggak lolos ya pasti dia akan dipersalahkan juga, gitu kan. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang Jessica dites lie detector, kenapa saksi-saksi lain yang terlibat dalam kejadian ini tuh tidak dites lie detector juga? Misalnya suami Mirna Salihin, Hani, atau para pegawai Olivier. Kenapa hanya satu orang Jessica? Seolah-olah hanya Jessica yang berpotensi bisa berbohong, sementara orang lain di kejadian itu tidak bisa berbohong. Bukankah akan lebih fair kalau saksi lain juga dites lie detector? Dan sejauh ini satu-satunya orang yang lihai berbohong di platform podcast disaksikan dengan sangat jelas, sangat terang, lebih terang cahaya, itu adalah Prof Edi. Begitu banyak kebohongan yang Prof Edi lempar ke masyarakat, dan sejauh ini tidak ada permintaan maaf atau klarifikasi atas kebohongan tersebut yang Bapak lempar. Beliau itu yang bilang ke saya, beliau katakan, Prof, orang seperti Jessica itu mau menggunakan lie detector secanggih apapun tidak akan terdeteksi. Itu sebabnya mengapa sehingga polisi tidak menggunakan lie detector. Benarkah tidak? Menggunakan lie detector, mari kita lihat video. Persidangan di tahun 2016. Untuk membuktikan kesalahan dari Jessica, telah dilakukan tes kebohongan atau tes lie detector, dan ternyata setelah Jessica diperiksa dengan menggunakan lie detector, dia lolos pada pemeriksaan tersebut. Kalau Jessica telah dinyatakan lolos, mengapa tidak dilakukan pemeriksaan lie detector kepada saksi-saksi yang lain? Mengapa hanya Jessica saja yang diperiksa? Ini sangatlah janggal dan aneh. Kalau Jessica dinyatakan lolos dari lie detector, mengapa masih Jessica yang dijadikan terdakwa? Apakah tidak percaya kepada tes lie detector tersebut? Jika tidak, maka untuk apa dilakukan tes lie detector tersebut? Prof Edi, kalau bisa saya menyarankan mendingan Anda tidak usah menghadiri podcast dulu. Anda sebaiknya membaca kembali semua keterangan saksi, semua keterangan ahli pada sidang Jessica tahun 2016 silam. Supaya apa? Supaya ketika Anda menghadiri podcast dan Anda memberikan keterangan itu sesuai dengan keterangan yang sudah disampaikan pada persidangan Jessica pada tahun 2016 kemarin. Ada beberapa keterangan yang sudah Anda sampaikan, entah itu 3 atau 4, saya lupa persis, dan sudah di-spill oleh beberapa teman-teman di TikTok. Ternyata keterangan Anda berbeda dengan pada saat persidangan 2016 silam. Prof Edi, Bapak itu Wamenkumham, Bapak juga pejabat publik. Harusnya ketika Anda mau mengatakan atau mengeluarkan satu keterangan atau statement, Anda harus bisa menyamakannya dengan fakta. Bukan asal bunyi, Pak.